Selamat siang, sekarang kita masuk ke materi terakhir untuk UAS. Judulnya adalah diagonalisasi. Jadi kita ingin mendiagonalisasi suatu matriks. Sebelumnya kita masuk ke definisi dulu, kemiripan dari matriks. A dan B, dua-duanya adalah matriks persegi, dikatakan A mirip atau similar dengan B jika ada matriks invertible P, sehingga B adalah P inverse AP. Jika ini dipenuhi, maka A dan B similar atau mirip. Keunggulannya apa? Dua matriks yang mirip tersebut, mereka memiliki sesuatu yang tidak berubah di antara dua matriks yang similar atau mirip. Yang pertama, determinan mereka sama, A dan matriks yang mirip dengan A. Mereka punya determinan yang sama, dan dua-duanya punya sifat sama-sama dapat dicari inversenya atau sama-sama tidak dapat dicari inversenya. Lalu trace-nya sama. Trace ini adalah jumlah dari unsur-unsur atau elemen-elemen matriks yang ada di diagonal. Jadi trace contohnya misalnya 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3 4 7 misalnya. Maka trace-nya adalah 1 ditambah 2 ditambah 7. Jadi trace-nya 10. Ini mengingatkan kembali. Nah, dua matriks yang mirip memiliki trace yang sama. Lalu, kita sudah mengenal polinom karakteristik. Dua matriks yang mirip memiliki polinom karakteristik yang sama. Akibatnya mereka punya nilai eigen yang sama. Tapi untuk vektor belum tentu sama. Yang sama adalah dimensi dari ruang eigennya. Dimensi dari ruang eigen nanti akan dibahas di bawah. Akan saya sebutkan lagi di bawah. Kita masuk dulu diagonalisasi. Jadi matriks A dikatakan diagonalizable atau dapat diagonalkan jika A mirip dengan matriks diagonal D. Artinya kita bisa mencari P yang punya inverse sehingga P inverse AP sama dengan D. Jika kita bisa menemukan P ini, maka P disebut mendiagonalkan A. Jadi sekarang sifat-sifat A banyak yang mirip dengan matriks diagonal. Kita tahu bahwa matriks diagonal adalah matriks yang istimewa, dan kalau A mirip dengan suatu matriks diagonal, maka sifat ini yang punya A juga sama dengan sifat di matriks diagonal. Ada suatu teorema, pernyataan berikut ekivalen. Kita punya A-nya persegi dengan ukuran N kali N, maka A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika. Jadi pernyataan berikut ekivalen artinya jika A terjadi maka B terjadi, dan jika B terjadi maka A terjadi. Atau jika satu terjadi maka yang lainnya terjadi. Jadi A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A memiliki n buah vektor eigen yang bebas linier. Ini dilihat dari vektor basis dari ruang eigen. Jika banyaknya basis ruang eigen ada sebanyak n, maka A dapat didiagonalkan. Karena vektor-vektor basis pasti bebas linier. Kita masuk saja contoh langsung. Oh, ini prosedurnya. Untuk mencari pendiagonalan matriks. Jadi pertama kita mengecek apakah dia dapat didiagonalkan. Yaitu kita cari apakah vektor-vektor basisnya ada sebanyak n.
Jadi kita cari dulu, contohnya di sini. Ini A-nya, silahkan dicari nilai eigennya, nanti akan ketemu, dicari determinan dari lambda I minus A sama dengan 0, persamaan karakteristiknya, nanti akan menghasilkan ini. Jadi dia punya dua buah nilai eigen, yaitu 2 dan 1. Selanjutnya kita cari seperti di bab sebelumnya, kita cari basis dari ruang eigennya. Untuk yang 2, kita akan menemukan dua buah basis. Jadi persamaan parameternya ada dua buah parameter, S dan T. Untuk yang lambda sama dengan 1, cuma ada 1, T saja atau S saja. Jadi dia vektor basisnya cuma ada 1. Nah, tapi di total ada 1, 2, 3. Dan pas ya, karena A-nya adalah 3 kali 3. Jadi seharusnya ada 3 buah vektor basis. Nah, karena pas, dia bisa didiagonalkan. Lalu kalau bisa didiagonalkan, kalau bisa didiagonalkan berarti kita punya n buah vektor basis. Kita tinggal jajarkan menjadi P. Kita jajarkan saja mereka. Jadi kita tulis ini min 1, 0, 1 di sini, 0, 1, 0, dan min 2, 1, 1. Kita tulis dalam bentuk kolom. Nah, P ini dia akan mendiagonalkan A. Dia pasti invertible. Kenapa? Karena mereka bertiga ini bebas linear. Jadi, kita pasti bisa mencari P inverse. Lalu kita kalikan A dan P. Nah, matriks diagonalnya adalah, ini nilainya nilai eigen. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Sininya 0 sama 0. Nah, tadi kita punya, ini yang P ya. Yang P, min 1, 0, 1 adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengan 2. Benar di atas. Min 1, 0, 1. Benar di sini. Dia berkorespondensi dengan 2. Jadi urutannya begitu. Jadi kalau misalnya di sini min 1, 0, 1, maka di kolom pertama di diagonal dia juga harus lambdanya yang sesuai, 2. 0, 1, 0 juga dia berkorespondensi dengan 2. Lalu min 2, 1, 1 dia berkorespondensi dengan 1. Maka hasilnya P inverse AP sama dengan D. D-nya seperti ini. Tetapi di sini urutannya sebenarnya bisa tidak harus seperti ini. Contohnya adalah kita bisa buat urutannya berbeda. Jadi di sini dia yang ini 0, 1, 0 dan min 2, 1, 1 dia tukar di sini. Jadi kita bisa bikin P yang lain. Min 1, 0, 1, min 2, 1, 1, 0, 1, 0. Tetapi tentu saja D-nya nanti berubah. Nanti D-nya, tadi min 1, 0, 1 berhubungan dengan 2, berkorespondensi dengan 2, min 2, 1, 1 dengan 1, dan 0, 1, 0 dengan 2. Nah, untuk yang berkorespondensi dengan nilai eigen yang sama, ini ada 2 sama 2, jadi min 1, 0, 1 sama 0, 1, 0 juga bisa ditukar. Jadi nanti kalau kita juga bisa bikin 0, 1, 0, min 2, 1, 1, dan min 1, 0, 1. Dengan hasil, kalau ini P, kita bikin P. Nanti P inverse AP akan menghasilkan ini juga. Karena 0, 1, 0, dia berhubungan dengan 2 juga. Min 2, 1, 1 dengan 1, dan min 1, 0, 1 dengan 2. Tetapi tentu saja, kalau kita buka jadi P inverse AP, nanti kalau P-nya berubah, P inverse-nya juga berubah. Yang sama adalah hasil diagonalnya. Nah, yang ini contoh yang tidak dapat didiagonalkan. Kenapa? Karena persamaan karakteristiknya
ini, jadi kita punya lambdanya 1 dan 2, tetapi waktu kita cari basis dari ruang eigennya, cuma menemukan 1 dan 1, jadi totalnya cuma 2, padahal A-nya adalah 3 kali 3. Karena vektornya kurang, cuma ada 2, dia tidak dapat didiagonalkan. Lalu, sifat vektor eigen dan nilai eigen ini juga bisa berhubungan dengan pangkat matriks. Maksudnya adalah, kalau kita punya matriks A, nilai eigennya lambda dan vektor eigennya x bar, maka kalau kita pangkatkan A pangkat n, vektor eigennya juga dipangkatkan. Oh, ini maksudnya A-nya pangkat K ya. Maka nilai eigen dari matriks A pangkat K, dia adalah lambda pangkat K. Jadi kalau di A dia lambda, di A pangkat K dia lambda pangkat K. Tetapi kalau di A vektornya eigennya x bar, di A pangkat K tetap x bar. Jadi x-nya tetap. Karena kita tidak punya pangkat dari vektor, tidak punya ya. Jadi untuk nilai eigennya dia mengikuti pangkat dari A, tetapi vektor eigennya tetap. Contohnya yang tadi kita punya A didiagonalkan oleh P ini. Jadi kita dapatkan D, yaitu P inverse AP adalah ini. Lalu kita pangkatkan sebelah kiri dan sebelah kanan. D-nya kita pangkatkan K, yang ini pangkatkan K juga. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita pangkatkan ini berarti kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak K kali. Tapi di sini kita ketemu P dan P inverse dikalikan, jadi dia hilang, jadi I. Ini juga nanti hilang, ini hilang. Jadi yang di dalamnya isinya A semua, P1 A, P inverse A, P. Ini sebanyak K. Jadi D pangkat K hasilnya adalah P inverse A pangkat K P. Padahal kita punya D-nya, untuk memangkatkan D mudah, tinggal setiap unsur diagonalnya kita pangkatkan. Dia akan sama dengan P inverse A pangkat K P. Jadi A pangkat K memiliki nilai eigen 2 pangkat K, 2 pangkat K, dan 1 pangkat K. Bersesuaian dengan A tadi punya nilai eigen 2, 2, 1, dan sekarang A pangkat K nilai eigennya 2 pangkat K, 2 pangkat K, dan 1 pangkat K. Tetapi vektor eigennya tetap, yaitu min 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan min 2, 1, 1. Jadi nilai eigennya mengikuti pangkat A, tetapi vektor eigennya tetap. Lalu kita bisa menghitung pangkat matriks dengan diagonalisasi, yaitu kita punya tadi P inverse AP sama dengan D. P inverse AP sama dengan D. Nah, kita kalikan sebelah sini dengan P, sebelah kirinya dengan P, dan sebelah kanannya kita kalikan dengan P inverse. Maka ini hilang jadi I, ini jadi I. Akibatnya A sama dengan PD P inverse. Lalu kita pangkatkan K, ini ikutin pangkat K juga. P-nya hilang lagi. Jadi dia jadi P, D, P inverse. Ini sebanyak K juga. Akibatnya A pangkat K adalah P, D pangkat K, P inverse. Gunanya apa? Kita bisa menghitung contoh sebelumnya, misalnya kita punya A, kita mau menghitung ini A pangkat ya, A pangkat 13. Nah, mungkin menghitung ini agak susah, tetapi kita bisa terbantu dengan ini. Oh, ini 2, ini harusnya masih 2, 2, dan 1. Jadi dia
Oh, ini hilang harusnya. Jadi tinggal 2 pangkat K, 2 pangkat K, 1 pangkat K, yaitu 2 pangkat 13, 2 pangkat 13, 1 pangkat 13. Nah, dia akibatnya kita tinggal menghitung ini dikali, ini hilang, 2 pangkat 13, 2 pangkat 13, 1 pangkat 13, dan dikali ini. Itu akan lebih mudah daripada menghitung yang sebelah sini. Ini hasilnya. Pengalian dengan matriks diagonal dia lumayan mudah ya. Lalu ada materi yang terakhir, dia multiplisitas aljabar dan geometri. Maksudnya adalah, misal lambda 0, ini indeks aja, 0. Lambda 0 adalah nilai eigen dari A n kali n. Maka dimensi dari ruang eigen, jadi dimensinya, maksud dari dimensi adalah banyaknya basis. Jadi contohnya, di sini, dimensi dari lambda 1 adalah 1, karena dia vektor basisnya cuma 1. Lambda sama dengan 2 juga dimensinya 1. Tetapi di sini, untuk lambda sama dengan 2, dimensinya 2, karena dia punya 2 buah basis. Nah, ini artinya karena dimensi itu adalah banyaknya vektor basis di ruang eigen, jadi artinya multiplisitasnya 2. Itu multiplisitas geometri. Jadi contoh yang tadi, lambda sama dengan 2, dia punya P1 dan P2, maka multiplisitas geometri dari lambda sama dengan 2 adalah 2. Lalu, selain multiplisitas geometri, kita punya multiplisitas aljabar, yaitu kita lihat dari kemunculan lambda min lambda 0 pada polinomial atau persamaan karakteristik. Jadi, melihat contoh di atas lagi. Nah, di sini lambda sama dengan 1 memiliki multiplisitas aljabar 1 karena dia pangkatnya 1. Sementara yang di sini pangkatnya 2. Lalu, yang di sini untuk lambda sama dengan 2, dia multiplisitas aljabarnya 2, dan lambda sama dengan 1 multiplisitas aljabarnya 1. Nah, sifatnya adalah multiplisitas geometri selalu kurang dari atau sama dengan multiplisitas aljabar. Artinya, kalau dia pangkatnya 1, pasti vektor eigennya maksimal ada 1. Kalau ini 2, vektor eigennya maksimal ada 2. Jadi yang ini terpenuhi maksimalnya. Tetapi contoh yang kedua, di sini dia pangkat 1, dia banyak vektor basisnya maksimal 1 dan dia terpenuhi 1. Tapi di sini banyak maksimal dari vektor basisnya adalah 2, tetapi cuma ada 1. Jadi dipenuhi 1 karena 1 kurang dari 2, tetapi maksimalnya tidak dipenuhi ya. Maksimal sama dengannya tidak dipenuhi, jadi tidak maksimal. Multiplisitas geometrinya tidak sama dengan multiplisitas aljabar. Nah, ini teoremanya. Multiplisitas geometri atau banyaknya vektor basis dari suatu nilai eigen pasti kurang dari atau sama dengan multiplisitas aljabar. Lalu, A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika multiplisitas geometrinya sama dengan multiplisitas aljabar. Jadi yang tadi,
Ada dua kasus A-nya ya. Ada yang lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan min 2 kalau tidak salah ya. Sama-sama 1 dan 2. Nah, tapi di kasus 1, di dua kasus ini sama-sama multiplisitas geometrinya sama dengan multiplisitas aljabarnya. Mereka sama-sama muncul pangkat 1 dan dua-duanya memiliki satu buah vektor eigen, jadi sama-sama 1. Terpenuhi. Tetapi yang ini, yang kasus 1, dia multiplisitas geometrinya sama dengan multiplisitas aljabarnya sama dengan 2. Jadi dia pangkat di lambda min 2-nya muncul kuadrat, jadi aljabarnya 2, dan banyaknya vektor basisnya juga 2. Jadi dia multiplisitas geometrinya sama dengan multiplisitas aljabar. Jadi di kasus 1, di sini dipenuhi multiplisitas geometri sama dengan aljabar, dan di sini dipenuhi multiplisitas geometri sama dengan aljabar. Tapi di kasus 2, yang di sini dia muncul, tetapi hanya ada satu vektor basis. Jadi multiplisitas geometrinya tidak sama dengan atau kurang dari multiplisitas aljabar. Akibatnya yang kedua ini tidak dapat didiagonalkan. Karena multiplisitas geometrinya tadi banyak vektornya adalah 1, tetapi pangkatnya adalah 2. Selanjutnya silakan tugas kelompok dengan kelompok yang sama dengan pertemuan yang tadi.